mudah-mudahan tahun ini disebut Pak Yopi. Om. Nanti di TF. Oke Sobat Daily Intake, kita sekarang mau podcast bahas tentang pangan. Kita bahas kupas, tuntas, habis, dan erep ya. Nah, bahasa di podcast kita itu campur aduk. Nanti kan ada terjemahannya di sini. Ada bahasa Sunda juga di sini diperkenankan ya. Bahasa kalbu juga diperkenankan. Nanti ada di sini ya. Tinggal dibaca di kolom deskripsi kalau nggak panjang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pangan. Kebetulan di sini kita hadir Yopi ya. Yopi ini katanya sih dosen. Judulnya dosennya Yopi. Judulnya dosen. Nah, dosen Universitas Algipari, sekalian promosi ya. Ntar di endorse Ya. Nah, gampang. di Algipari teh aya naon, Yop? Aya gedung, Mbak. Aya karyawan. Ya pasti mah aya jurusanna. Aya jurusan teknologi pangan. Jurusan teknologi pangan tah. Yang paling penting itu yang kita bahas tentang pangan adalah di sini yang istilahnya narasumber ataupun tamunya yang berkompeten. Nggak berkompeten gimana ini? Itu juga sama tentang pangan ya. Nah, membahas tentang pangan, akhir-akhir ini kan banyak video-video tentang hoax yang beredar, tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kalau mau ilmiah, kalian bisa Sobat Daily Intake ceknya di jurnal-jurnal, karena itu based on penelitian. Jangan sampai kita termakan informasi yang tidak benar dan itu disebarkan. Jadi udah mah iya oon, nyebarkan pula. Jadi nggak intelek. Intelek, in itu dalam, telek itu Telek itu ya telek. Jadi kalian harus menjadi cendikiawan lah, jangan inteleknya ya. Nah, membahas tentang pangan, dulu pernah ya, salah satu dari kita pernah apa ya istilahnya melakukan pendampingan ke UKM yang notabene produksi ini ya, produksi nata de coco. Nah, nata de coco katanya pakai urea. Pakai urea. Nah, nata de coco pakai urea. Gimana itu beracun atau tidak gitu. Nah, kita bahas satu-satu ya tentang nata de coco pakai urea. Kumaha ngasep? Naon aya 7. Teu naon 7G. Pas pisannya 7. Teu naon. Terus di dapur. Oh, terus di dapur. Oh, gitu. Siap. Ngasep aya kopi teu? Kopi aya. Kopi hoyong opat ngasepnya. Tapi naon wae? Bebas naon wae. Tong diracunan we. Lain budaya hideung. Kopi hidung ya, Mas. Kopi hideung nya. Nah, tentang pangan yang nata de coco di Boyolali kejadian, terus di daerah Jawa Barat juga pernah di apa istilahnya digerebek sama kepolisian. Nah, kenapa sih digerebek sama kepolisian? Jahatnya apa sih? Katanya yang melaporkan itu adalah seseorang yang peduli terhadap kesehatan masyarakat, ya. Tapi basicnya nggak tahu lah, oknum pers ya mungkin ya yang melaporkannya itu. Nah, kenapa sih dikasih urea? Itu kan bahaya katanya. Nah, pertanyaan itu kita akan jawab kupas tuntas ya. Di sini ada Pak Yopi, mudah-mudahan tengenaheun nyebut Pak Yopi. Om. Nanti di TF. Nanti TF aja. Nah, Om tengenaheun oke Om. Naon ya? Yopi tah. Di dia mah kasa-kasaan Om naon ya. Nggak ada ya. Mang. Akang. Oh nya Kang Yopi ya, Kang Yopi. Tapi dah urang teu ngeunaheun nyebutna. Yopi. Yopi we lah nya. Oke.
Nah, gimana sih sebenarnya itu kok bisa ditambahkan urea gitu kan? Jawabannya kita tanya langsung ya. Gimana sih, seperti apa prosesnya itu? Proses pembuatan nata lah ya, bukan nata de coco saja. Hampir semua pembuatan nata itu kan ditambahkan urea. Kenapa harus tambah urea? Tapi sok aya gini nata negara, nata logowo. Nata Eta kudu bere urea oge. Eta hasil fermentasi urea. Kenapa ditambahkan nata? Ada istilah muntah di pakaian urea yang mau jadi. Karena ya mungkin bisa dilihat lah di jurnal-jurnal pembuatan nata pakai asetobakter. Pakai itu dia bisa hidup kalau menggunakan apa? Nitrogen. Asetobakter apa sih? Bakteri. Bakterinya ya. Bakterinya untuk membuat selulosa. Bahasa kerennya selulosa. Anu bahasa orang mah yang mudenya nanti gini kan. Lembaran-lembaran itu Lembaran putih itu selulosa terbentuk kalau asetobakter mempunyai atau membutuhkan nitrogen. Nitrogen ada di alam, ada, tapi itu bisa newak pas. Makanya dibutuhkan nitrogen ya. Sakti berenannya nitrogen itu bisa ditewak. Nah, beluit soka tuh ayeuna. Loba pejabat gini nu kitunya. Pasti. Oh. Nah, pejabatnya nyamu nitrogen sama. Salah satunya nyamu nitrogen. Aduh, nun. Nah, kenapa harus urea? Kan urea teh udah jelas ada N, P, K. Tah singkatan naon tah NPK teh? N nitrogen, P Pupuk. K karep. Nah, itu dicampur makanya Kira-kira N nitrogen, P fosfor, fosfor, K kalium. Nah, itu yang dibutuhkan untuk si asetobakter tumbuh. Nah, makanya ditambahkanlah urea. Pertanyaannya, atuh aya urea di dinya? Memang ada. Adanya di mana? Di air. Pasti itu ada airnya dan airnya dibuang. Udah airnya dibuang, dipotong, direbus. Pertanyaannya, aya di mana deui ureana? Nggak ada kan? kudu ditanya heula nya. Mending Ulin pas ka mana eta si kita urea? ulin kanata tanya ari urea belah mana gitu. Lah itu nah, oke. Nah, orang tanya nggak dulu itu. Nah, itu kan berarti nggak ada. Nah, ari macam masalah kemarin, wah iya mah ureana ABCD. Kalau menurut saya sih nggak tadi yang disebut sama Abah Hija. Ada kepentingan yang lain lah. Kita mah nggak ngelihat ke sana, kita ngelihat teknologinya aja. Teknologinya ya seperti itu. Jadi pas kita konsumsi itu nggak ada ureanya. Ureanya ada di air dan pas kita panen, bahasa nata kan dipanen. Ternyata lain jagung, lain unggul. Pareget muntah si nata ge panen, lain pare unggul, lain jagung unggul panen. Karena itu kan di pabriknya agak-agak sedikit bau asem. Nah itulah Oh itu urea. urea yang dibuang kan. Berarti mun aya jelema bau asem, loba Bukan urea. Can mana urea teu na kesang da eta. Tukang Nah, eta hasil fermentasi urea nu paling jelas. jadi sensornya bisa teu sa dunia. Demo. Demo euy. Ya, itu mah ada maksud tertentu lah, tapi secara teknologi emang nggak ada. Urea udah aman. Terus kalaupun misalnya aya urea, pertanyaannya, urea untuk tumbuhan sebagai sumber apa? Nutrisi kan? Nutrisi. Nutrisi tumbuh. Amun dimakan kurang racun mah. Dan tubuh kita juga butuh nitrogen, butuh fosfor. Cuman disebutna pupuk unggul jadi rada sieun. Atuh kunaon kitunya jelema teu kadahar pupuk we sekali ya. Insya Allah sok cobaan. Itu kan program pemerintah mengurangi jumlah penduduk loh. Insya Allah nggak goler. Sok cobain. Bisi gitu. Ureanisasikeun Udah nya. bisa sih. Jadi nggak salah. Nonton itu masih fair-fair aja. Tapi kalau misalnya ada kepentingan yang lain ya karena yang agak susah. Oh. Tapi tadi kita mah jadi yang lain lah. Kalau secara saintifik ya itu mah bukan ranah kita. Berarti itu ada sebuah konflik interest ya. Ya lo saingan lah kasarnya. Gitu. Nuhija yang maju nuhija dibebeutkeun. Kumaha we carana? Gitu ya. Jadi sama ya kayak seperti manusia butuh nasi berarti ya. Begitu juga asetobakter Butuh untuk tumbuh. Nah, berarti kan kita sebenarnya itu si asetobakter itu
melakukan fermentasi dan itu hasilnya berupa lembaran-lembaran itu. Nah, berarti kan lembaran-lembaran itu hasil dari metabolisme Acetobacter. Ya. Kalau logikanya gini, kalau manusia hasil metabolismenya apa? Kotoran. Kotoran. Berarti kita makan ya? Iya. Acetobacter. Gitu. Tapi kan nggak enak-enak wae lah. Nah, walaupun judulnya ya, Tapi nya da beuki. tilas tapi raos. Nah, tadi udah tak. Aduh. Soalnya namanya teh. Janda manja rasa gadis. Edan. Alah sia boy. Au, tanda tren. Ampun, kecil serian keren urang. Kalah dong, janda manja. Janda manja rasa gadis. Edan. Pakai lem Korea. Ya itu, dan kasus-kasus itu tuh banyak, bukan hanya nata macam mie dengan formalin, memangnya ya. Tapi kalau misalnya kita balik lagi ke natanya, emang nata teh tina cai kalapa unggul gitu kan, ayo judulnya nata the banana skin, keren judulnya. Banana skin hotel atau eta? Banana skin, Oh, banana kulit skin. cau. Oh, Mister euy. Nah, kulit cau kan, tapi kenapa kita nggak bikin, rekan-rekan yang lain kenapa nggak bikin? Padahal tina cangkang cau, jangan jauh-jauh. Apa ada tuh bisa misalnya, oh ini mah ada susah. Ya kan tadi kunci nama, kita punya Acetobacter, ditambahkan urea, Terus katanya bisa ya, air hujan juga bisa jadi nata ya? bisa. Bisa. Dari air biasa pun jadi nata bisa. Kuncinya sok banyak cari sendiri. Di jurnal banyak itu kuncinya. Benar, tapi ya jurnalnya benar-benar jurnal yang kompeten lah, yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu banyak. Nah, sobat Daily Intake, nanti lihat di kolom deskripsi ada link-link jurnal, bisa kalian klik untuk menguatkan pengetahuan kalian bahwa apa ya istilahnya nata de coco atau nata de banana skin atau nata dan lain-lain itu emang membutuhkan urea gitu. Jadi tidak berbahaya. Dan itu kalau misalkan di hasil lab residual tentang ureanya ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Disuruh Abi. Dan kalaupun masih ada, Iya. niatkan we, katakan urea oke buat tumbuh makhluk hidup, kan kita juga makhluk hidup. Disuruh Ya, kan, pinjam gitu. kata Abi. Pasti butuh ya. Oke, itu tadi kita bahas tentang apa ya, hoax tentang nata de coco pakai urea katanya. Dan sudah dibuktikan secara empiris itu tidak berbahaya dan residualnya juga sangat minim sekali tentang ureanya. Jadi kalau misalkan kalian masih ragu tentang nata de coco, nggak usah ragu karena kita apa ya istilahnya kupas di sini bahwa mereka membutuhkan urea dan itu tidak berbahaya buat kita. Untuk mencintai UKM atau mencintai produk-produk dalam negeri, cintailah produk-produk dalam negeri, ya. Kata Salim ya, kalau nggak salah. Iya. Om Salim, ya seperti itu. Ada benaran juga untuk menguatkan ekonomi kita, kuatkanlah ekonomi dari produk-produk UKM kita. Jadi kalau misalkan ada UKM tentang nata, ya kita konsumsi daripada diekspor. Ya mereka susah untuk diekspor juga karena banyak persyaratannya. Mendingan kita produktifkan mereka dengan cara beli langsung ke UKM nata. Oke, itu dulu ya tentang kupas tentang video hoax ataupun berita hoax. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjut lagi karena kita lapar. Makan dulu ya. Oke, salam Daily Intake.